ikut menandatangani resolusi bersama-sama jihad di Surabaya. menandatangani resolusi jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian terjadi perlawanan di Surabaya pada tanggal 10 November itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang harus disampaikan kepada umat, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah, sahabat Singkong dan Kopi, kita bertemu kembali dan langsung saja hari ini kita akan berkunjung jauh dari Surabaya. Kita akan ke Serang, tempatnya di Provinsi Banten, ketemu dengan saudara saya Kiai Haji Mbai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Serang di Serang Kiai ya, sehat-sehat semuanya sekeluarga. Alhamdulillah sehat semuanya, walaupun kemarin 1 Maret kita semua sekota Serang berduka karena dikepung banjir. Ya. Kiai, alhamdulillah saya ingin bertanya-tanya ini. Sekarang Kiai menjabat sebagai Ketua Umum Matlaul Anwar, ya? Ya, betul. Ya, dan luar biasanya organisasi ini lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Betul, Nah, betul. tepatnya kapan ini Kiai didirikan Matlaul Anwar ini? Alhamdulillah Matlaul Anwar itu didirikan pada tahun 1916. Masya Allah. Jadi usianya sudah lebih dari 105 tahun dan didirikan di Menes, di Banten. Menes, Banten, betul. Ya. Yang mendirikan Kiai? Kiai Haji Mas Abdurrahman dan beserta para pendiri yang lain, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh, Kiai Entol Yasin, dan ternyata Kiai Mas Abdurrahman ini juga salah seorang yang ikut menandatangani resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Masya Allah, ini fakta sejarah yang perlu kita ungkap, Kiai. Ya. Kiai, Matlaul Anwar ini tentunya sama seperti NU. Di NU juga ada hierarkinya PB. Kalau di Matlaul Anwar PB. disebut apa? PB juga? Di Matlaul Anwar juga sama, PB, pengurus besar, dan kemudian badan-badan otonomnya juga sama, menggunakan konsep, misalnya di NU ada Muslimat NU, kalau di Matlaul Anwar ada Muslimat Matlaul Anwar. Oh, banomnya Kiai ya, banomnya Matlaul Anwar ya. Masya Allah, ini yang perlu kita sampaikan, sahabatku Singkong dan Kopi, bahwa melalui podcast ini kita akan senantiasa menyampaikan informasi yang mencerdaskan, yang mencerahkan, walaupun persoalan-persoalan yang ringan. Akan tetapi temuan sejarah ini akan menjadi cacatan digital kita yang kelak nanti Matlaul Anwar akan semakin besar dengan bukti sejarah-sejarah, dan termasuk dari masyarakat kita bahwa mereka ada yang belum tahu tentang ada organisasi yang lebih tua daripada Nahdlatul Ulama, yaitu Matlaul Anwar yang tadi didirikan 1916. Kalau Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ya, 1926 Kiai. Kiai, kalau Matlaul Anwar sudah ada di berapa provinsi, Kiai? Alhamdulillah sudah di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Dan yang besar itu Banten, Jabar, Lampung, dan Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. Oke. Jadi basisnya Matlaul Anwar ini ada di Banten, Kiai ya? Ya, ada di Banten, dan kita spesialisasi di pedalaman, jadi ngurus pendidikan di pedalaman, makanya kurang begitu dikenal mungkin ya, karena kita lebih banyak di daerah-daerah pedalaman. Ya, makanya tugas kita, Kiai, tugas kami di Singkong dan Kopi melalui podcast ini ingin mensyiarkan agar masyarakat juga paham, masyarakat juga tahu bahwa ada pejuang-pejuang Islam yang sejak jadi zaman sebelum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahkan ikut bersama-sama, Kiai, menandatangani resolusi jihad di Surabaya. Menandatangani resolusi jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian terjadi perlawanan di Surabaya pada tanggal 10 November itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang harus disampaikan kepada umat, Kiai, bahwa Kota Menes,
Banten punya sumbangsi besar kepada pertempuran daripada 10 November di Surabaya. Nah ini yang masyarakat Surabaya, alhamdulillah kami Singkong dan Kopi ini di Jatim News Media ini Kiai, menemukan persoalan ini sehingga kami akan terus senantiasa menyampaikan persoalan-persoalan ini kepada masyarakat di media-media Surabaya. Jadi masyarakat Jawa Timur, warga Nahdliyin itu menyebut bahwa Matla'ul Anwar ini kakaknya NU. Alhamdulillah. Ya, Kiai, di samping bergerak di dunia pendidikan, tentu Matla'ul Anwar juga melayani umat. Konsentrasi kepada dunia pendidikan dan lain sebagainya. Apa saja selain daripada pendidikan, Kiai? Alhamdulillah memang Matla'ul Anwar itu didirikan untuk melaksanakan 3 hal, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Nah, alhamdulillah dakwah kita memang lebih banyak dakwah bilhal. Makanya mungkin kurang menonjol dari dai-dai yang menyebut diri sebagai dai Matla'ul Anwar misalnya. Karena kalau sudah terjun ke masyarakat, para dai Matla'ul Anwar itu lebih mengedepankan ukhuwah dengan semua, jadi tidak pernah menonjolkan diri. Lalu di bidang sosial, kita juga di sini punya namanya Matla'ul Anwar Care, yaitu yang selalu bergerak ketika ada bencana alam, kita selalu ada tampil di depan. Khusus untuk sementara ini masih di wilayah Banten saja. Mohon izin Kiai, jadi jenjang pendidikan mulai dari ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi, begitu? Alhamdulillah, kita mulai dari PAUD. PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Matla'ul Anwar punya Universitas Matla'ul Anwar, satu-satunya universitas yang berada di Kabupaten Pandeglang, di pedalaman. Ya, kalau untuk yang madrasah aliyahnya sudah di berapa provinsi, Kiai? Madrasah aliyahnya hampir 80%, itu kita punya aliyah. Oh begitu Kiai. Terus kemudian tadi Kiai menyebutkan bahwa ada banom, seperti muslimat daripada Matla'ul Anwar, kemudian gerak pemudanya, kemudian mahasiswanya. Generasi muda Matla'ul Anwar. Ya, bisa dijelaskan Kiai? Alhamdulillah, jadi banomnya Matla'ul Anwar itu ada muslimat Matla'ul Anwar, ada Gema, generasi muda Matla'ul Anwar, ada himpunan pelajar Matla'ul Anwar, ada himpunan mahasiswa Matla'ul Anwar. Kemudian ada Pandu Cahaya Islam, yaitu kalau di NU itu bansernya lah gitu. Iya, oke. Kemudian kalau di NU kan juga ada kayak pramukanya, Kiai. Kenapa? Kalau di NU kan juga ada kayak pramuka juga, kan begitu? Ya, betul. Kita pramuka juga ada, tapi ada Pandu Cahaya Islam. Kalau di NU tuh ya bansernya lah gitu. Iya. Kan saya pikir, saya yakin ini sama-sama, Kiai. Ubudiyahnya juga sama, kan begitu, seperti Nahdlatul Ulama. Sama. Ya. Kemudian pesantren-pesantrennya, Kiai? Pesantren kita tidak sebanyak pesantren NU memang, tapi sekolah kita juga lebih banyak dari sekolah Muhammadiyah. Terus kemudian kembali kepada pendidikan PAUD tadi, Kiai. Kan pada saat pandemi ini kan anak-anak didik kita maupun yang madrasah aliyah, ibtidaiyah, sanawiyah tadi kan mereka tidak bisa ketemu, Kiai, selama pandemi. Itu yang kita mengikuti aturan dari pemerintah. Kalau kata pemerintah daring ya daring gitu. Betul. Nah, terus jadi kemudian akhirnya kita walaupun di pedalaman ya suka tidak suka sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan daring itu. Ya. Kemudian Kiai, tadi disampaikan ada 34 provinsi, berarti di Sumatera sudah penuh, MA sudah berdiri, di Kalimantan, di Papua bagaimana Kiai? Di Papua juga sudah ada. NTT bagaimana? NTT ada. Iya. Kemudian dakwah selain pengajian dan lain sebagainya, dakwah apa lagi itu Kiai yang dilakukan oleh MA? Kita lebih banyak dakwah kita bukan sekedar ceramah. Kita juga ada tim tim dai kita. Tapi kita lebih banyak dakwah kita adalah dakwah bilhal. Iya. Yaitu kita ketika ada bencana alam misalnya apa, kita terus selalu ada paling depan gitu. Iya.
Kemudian Kiai, untuk persoalan pendidikan kan paling tidak ada, kalau di NU itu ada lembaga ma'arifnya. Bagaimana dengan MA? Di kita juga ada semacam itulah. Jadi sebenarnya MA dan NU ini dan Muhammadiyah kayak saudara kembar begitu, Kiai? Betul, kan gurunya juga pendirinya seguru itu. Oh begitu, mau diceritakan Kiai? Kiai Haji Mas Ari dengan Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gurunya sama ketika pesantren di Mekah. Oh Masya Allah, begitu. Sehingga kalau kita mendengarkan cerita dan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz Abdul Somad bahwa orang-orang tua kita, senior-senior kita, sepuh-sepuh kita yang berguru kepada berguru di Mekah dan di Madinah, pulang kembali kepada Indonesia, ada yang mendirikan Muhammadiyah, ada mendirikan MA, ada mendirikan yang NU, kan begitu. Dan semuanya bergerak kepada persoalan perhatian kepada titik-titik perhatiannya, yaitu di masalah pendidikan. Kiai, pendidikan dan dakwah, ya. Pendidikan dan dakwah. Khusus saya ingin menanyakan tentang pendidikan ini, Kiai. Setelah mereka di tingkat university atau universitas, adakah MA seperti NU juga melanjutkan mereka agar mereka sekolah di luar negeri, misalnya di Al-Azhar, kemudian melanjutkan ke Kairo ataupun ke Maroko atau ke tempat lain untuk yang setingkat S2 maupun S3G? Ya Alhamdulillah sekarang ini di Matlabul Anwar sudah banyak yang profesor, banyak yang doktor. Dan banyak juga yang sudah kuliah ke luar negeri, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke Eropa dan ke Amerika. Dan yang paling dekat ya ke Malaysia lah. Alhamdulillah. Jadi saat ini MA ini juga mengkontribusikan kepada negara jiran sebelah kita, Malaysia ini, tenaga-tenaga pendidik juga seperti itu, Kiai? Betul, dan kemudian juga banyak juga tenaga-tenaga kita yang selesai kuliah di UNMA, itu banyak yang juga kuliah juga di Malaysia dan Singapura. Artinya para alumni yang pernah kuliah di Timur Tengah dan juga misalnya di belakangnya mereka juga bersama-sama mungkin ikutlah di OKI, tapi mungkin karena kurang diekspos sajalah gitu. Atau mungkin MA kerjasama dengan sebuah NGO yang di luar negeri untuk juga saling hibah, saling tukar daripada tenaga-tenaga pengajar, saling tukar daripada mahasiswa, begitu, Kiai? Ada. Bahkan kita juga sekarang misalnya ada yang di Turki misalnya gitu. Oke. Berapa siswa yang sekarang, Kiai, yang lagi belajar di MA ini, Kiai? Mulai dari tingkat PAUD sampai di tingkat perguruan tinggi. Di Banten saja itu tercatat lebih dari 900 sekolah. Masya Allah. Hanya di Banten, Kiai, belum yang provinsi-provinsi belum lain. Di Lampung, belum di Jawa Barat. Ya, Kiai, tentunya yang namanya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keislaman ini, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya, ini kan harus sinergi dengan Kementerian Agama. Bagaimana dengan MA? Betul. Kita alhamdulillah ya, saya sudah audiens dengan Kementerian Agama diterima oleh Direktur Jenderal Bimas Islam. Kemudian alhamdulillah kita terus meningkatkan kerjasama itu. Ya. Kemudian Kiai, masalah-masalah klasik ini di daerah-daerah dimanapun juga yang sekarang yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama juga begitu. Artinya apa? Banyak sekali sekolah-sekolah ini yang tentunya hanya persoalan-persoalan legalitas yang belum terpenuhi. Kemudian persoalan tanah mereka dan lain sebagainya. Apa konsep daripada MA di bawah kepemimpinan Panjenengan, Kiai? Ya alhamdulillah saya baru kurang dari setahun ya, sedikit lagi 1 tahun saya memimpin Matlabul Anwar. Sekarang ini memang kita sedang terus meneliti menginventaris aset-aset yang memang itu secara aspek legal misalnya harus jadi wakaf. Ya. Ini sedang kita selesaikan. Kemudian juga ya karena aspek legal tadi misalnya di beberapa daerah kan tidak sama itu masing-masing. Ada yang harus misalnya di tiap daerah itu punya yayasan sendiri misalnya. Nah, kalau tidak punya yayasan sendiri, maka
mereka tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah. Ini yang sedang kita lakukan, pendekatan-pendekatan. Artinya MA juga melakukan standarisasi begitu, Kiai? Ya, betul. Oh, baik, Kiai. Kemudian yang ingin saya ketahui sekali lagi, Kiai, ketika Fathul Anwar ini sudah melahirkan alumni-alumni, kan begitu. Lalu kemudian alumni-alumni ini sudah bergerak kemana-mana. Bagaimana MA mengikat alumni-alumni ini untuk tetap berhubungan dengan pimpinan pusat daripada MA? Ya, alhamdulillah sekarang ini kita sedang konsolidasi untuk terus menata organisasi Fathul Anwar yang sudah cukup tua ini. Tua kalau disebut kalau umurnya pendek, tapi kalau umurnya panjang kan masih muda katanya begitu. Insya Allah umurnya panjang Fathul Anwar ini. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa terus menata organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Alumni kita sudah sangat banyak, tapi sampai hari ini memang gerakan dari himpunan atau keluarga besar alumni Fathul Anwar ini kurang, ya, masih kurang eksistensinya, dan mudah-mudahan insya Allah nanti akan sebuah gerakan yang saya lakukan adalah menghimpun para alumnus Fathul Anwar ini yang sudah eksis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sebetulnya ketua Ikatan Alumni Fathul Anwar itu almarhum Sekjen Departemen Dalam Negeri Pak Dr. Hudori. Kiai, selanjutnya apakah MA tidak melirik seperti NU juga, seperti Muhammadiyah punya rumah sakit dan lain sebagainya? Betul, betul. Sekarang saya baru merintis membangun klinik. Baru klinik, insya Allah lah, mudah-mudahan setelah klinik selesai akan membangun rumah sakit. Kiai, saya ingin kembali kepada persoalan Banom tadi. Kalau di NU itu ada muslimat, di mana jenjangnya itu sampai di tingkat RT. Bagaimana dengan MA? Alhamdulillah Banom kita Fathul Anwar muslimat, Fathul Anwar juga di seluruh wilayah, di seluruh provinsi itu sudah ada wilayahnya, ketua-ketua wilayahnya siap. Saya melakukan musyawarah wilayah, melantik pengurus wilayah Fathul Anwar. Selalu saya juga melantik sekaligus pengurus wilayah muslimat Fathul Anwar. Ya, Kiai, apakah sama kegiatan dakwah? Kita sekarang kembali kepada persoalan dakwah. Apakah sama yang dilakukan oleh muslimatnya, pemudanya, seperti yang dilakukan oleh muslimat-muslimat yang ada di Nahdlatul Ulama maupun Aisyah yang ada di Muhammadiyah, di mana mereka fokus sekali melakukan sosialisasi, melakukan dakwah, melakukan pendampingan, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerakyatan banget, yang sifatnya langsung menyentuh dengan masyarakat. Misalnya ada tahlilan, ada istighosah. Bagaimana dengan MA? Ya, alhamdulillah kita itu juga sama, sedang mengarah ke sana. Misalnya kalau di Muhammadiyah itu ada Akbid, misalnya Aisyah, ya kita juga insya Allah nanti muslimat Fathul Anwar juga kita akan mengikuti hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Ya, Kiai, sejauh ini terhadap persoalan-persoalan yang ada di Republik ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentang persoalan-persoalan yang sangat fundamental, yaitu persoalan-persoalan misalnya radikalisme, kemudian paham-paham yang lain. Bagaimana MA menyikapi persoalan ini? Ya, saya memimpin Fathul Anwar ini dengan tugas melawan pertama yaitu radikalisme, terorisme. Kemudian mereka ini kita sebut sebagai orang-orang bugot, pengkhianat. Dan ini yang terus saya lakukan sampai ke tingkat bawah. Saya terus bergerak, berjalan, memberikan pemahaman kepada bangsa Indonesia ini, satu-satunya bangsa di muka bumi yang 17.000 pulau lebih, terdiri dari bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Tapi kita bisa menyatu. Kenapa? Karena kita punya kesepakatan
Di negara lain, walaupun 100% agamanya Muslim, Afghanistan misalnya, mereka tidak pernah berhenti perang kan berpuluh-puluh tahun karena tidak punya kesepakatan. Ini yang terus saya lakukan, pemahaman ini ke seluruh jajaran di kalangan khususnya Matlaul Anwar untuk mensyukuri takdir, nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, yaitu kebinekaan itu. Kiai mohon izin, tentunya dengan semangat la in zakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti itu kan, Kiai? Betul, betul. Kan kita tidak ada yang meminta untuk jadi lahir di daerah manapun. Saya lahir di Banten tidak pernah mengajukan proposal kepada Allah untuk jadi orang Banten. Tiba-tiba saya jadi orang Banten, itu namanya takdir kan? Ya. Kiai, tentunya MA juga wajib melindungi generasi muda kita, terutama santri-santri, pelajar-pelajar yang lagi belajar di perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah menengah pertama, menengah atas, dan sampai dengan PAUD ini tentang pemahaman-pemahaman yang kita katakan ekstrim tadi. Bagaimana dengan itu, Kiai? Apa yang dilakukan? Kondisi masyarakat itu merupakan hilir. Hulunya adalah di dunia pendidikan. Sejak mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu kita terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan, menyamakan persepsi dengan seluruh jajaran agar jangan sampai anak-anak itu dari mulai PAUD sampai dengan para mahasiswanya, para warganya terpapar pemikiran-pemikiran radikal yang sangat dilarang oleh Islam. Kiai, saya ingin menyampaikan dan ingin juga diskusi dengan panjenengan bahwa saya yakin yang tradisional ini sekarang menghadapi persoalan yang cukup berat karena saat ini kita memasuki era digital. Kalau zaman dulu, zaman orang tua-tua kita dulu, pesantren ini dan pendidikan kita ini kokoh sekali dengan kekuatan dakwah dan kekuatan sebagainya. Tetapi saat ini dengan smartphone ini semua pengaruh-pengaruh luar masuk semua nih, Kiai. Bagaimana MA dan Kiai melihat persoalan ini? Ya, kita berikan pemahaman bahwa yang namanya perangkat alat-alat digital ini tidak selalu semuanya bermanfaat, tapi juga ada bahayanya. Ini yang kita berikan pemahaman bahwa ada bahaya di balik medsos dan lain sebagainya itu. Ya, tentunya Kiai, MA kan juga harus memanfaatkan gadget ini dan smartphone kita untuk juga siar, kan ini kan juga merupakan peluang, Kiai. Ya betul, karena peralatan itu kan pada dasarnya dia kan netral kan, ya. Tergantung kita mau pergunakan apa. Betul, Kiai. Betul. Kalau kita pergunakan untuk kebaikan ya berpahala, tapi kalau kita pergunakan untuk keburukan ya berdosa. Ya, baik Kiai, di penghujung acara kita ini, sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah luar biasa kita bisa bertemu dari Surabaya, kita bisa komunikasi dengan Serang, Banten, dan kita bisa menguak kembali. Ada beberapa catatan, Kiai. Ya, jadi ada beberapa catatan yang baru saya tahu dan saya menjadi suatu kebanggaan bahwa yang dari MENES, dari MA ternyata terlibat pada saat revolusi jihad, ya Kiai, pertempuran 10 November. Itu yang dari Jawa Barat juga ikut terlibat. Kiai, closing statement di akhir pada pertemuan kita kali ini, Kiai, monggo. Baik. Saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa Indonesia yang bineka. Mari kita rawat kebinekaan ini. Karena kebinekaan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini hanya ada di tengah-tengah bangsa kita. Bangsa kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang majemuk, walaupun terpisah-pisah di 17.000 pulau, beda agama, beda bahasa, beda budaya. Mari kita bersama-sama ini kita syukuri. Jangan sampai kita kufuri nikmat Allah ini. Mari kita bersama-sama kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal,
bukan Islam yang caci maki dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabat Singkong dan Kopi. Ternyata hari ini selain kita menemukan sejarah-sejarah dan kita saat ini juga dicerahkan oleh beliau Kiai Haji Mbai dari Serang, Banten, yang memang bahwa sejarah para leluhur kita, beliau-beliau yang berpendidikan dari Saudi, kemudian mereka kembali ke tanah air mendirikan organisasi dan sekarang menjadi organisasi yang besar, saat ini terus eksis dan saat ini terus membentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang sederhana melalui pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Mari kita pertahankan kebersamaan ini, mari kita pertahankan toleransi kita seperti yang dikatakan Kiai Haji Mbai tadi untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Kiai. Salam Singkong dan Kopi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali Kiai. Kita selalu ngobrol. Amin, amin, insyaallah. Iya.